kita atau orang tua disuruh ajarkanlah anak kamu itu berenang, ajarkanlah anak kamu itu naik kuda, ajarkanlah anak kamu itu dalam keadaan memanah, macam-macam. Oh ya. Iya, artinya hal-hal yang menyangkut segi fisik. Nah, begitu. Dan masalah makanan juga, ya. Artinya memang di agama kita dianjurkan bahwa untuk Nabi supaya memberikan fisik. sabda yang seperti itu. Menarik sekali ini Bu ya. Ya. Ajarkan. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Fajar RCTI di pagi hari ini. Pemirsa, masalah kesehatan adalah masalah yang utama. Terutama kesehatan anak, kesehatan ibu dan anak. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kita menyadari bahwa bangsa ini bukan saja mayoritas sebetulnya. Hampir 85% adalah umat Islam. Dan kalau laki dan wanita itu 50-50, setengah-setengah, maka dapat dibayangkan setengah lebih adalah kaum muslimat. Ya. Pemirsa, sementara itu baik mereka yang tinggal di Jakarta atau di bilangan-bilangan Tebet atau yang bahkan di daerah Jabodetabek atau lebih luas tentunya mengenal adanya sebuah radio yang bercirikan Islam, dan salah satu pengisi acara radio itu yang juga pemilik yang sangat terkenal dan sudah menjadi semacam panutan. Saya kira bukan kata semacam, tidak tepat untuk mengatakan semacam. Beliau telah menjadi panutan untuk sebagian besar muslimat Indonesia. Dengan kata lain, setiap kata-katanya diingat dan diamati baik-baik. Pertemuan kita pagi hari ini adalah ingin membicarakan peran beliau dalam mengembangkan kesehatan bagi bukan saja kesehatan, sebetulnya tantangan-tantangan di masa depan yang dekat. Alhamdulillah di pagi hari ini di studio telah hadir beliau, Ibu Hajah Dr. Anda Tuti Alawiyah. Assalamualaikum Ibu Tuti. Boleh saya panggil Ibu Tuti saja? Silakan Pak Sartono. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih pagi-pagi sudah datang Bu. Ibu Tuti, seperti tadi pembukaan, Ibu Tuti barangkali Ibu Tuti sendiri tidak menyadari peran Ibu di masyarakat. Ya. Ibu melakukannya, kami tentu saja tahu dengan ketulusan dan tanpa pamrih. Tapi bahwa Ibu telah sampai pada satu posisi di mana setiap ucapan Ibu menjadi semacam panutan untuk orang-orang yang datang ke tabligh Ibu, itu tidak kecil. Ibu menyelenggarakan tabligh, tidak saja yang bertatap muka, tapi juga melalui radio. Dan peminatnya itu besar sekali. Potensi muslimat yang mendengarkannya besar sekali. Sementara muslimat kita, kaum ibu muslimah yang beragama Islam ini, mempunyai anak di rumah. Sebagian besar dari mereka datang dari kalangan-kalangan, berbagai macam kalangan. Yang kami ingin menanyakan Bu, apa peran dakwah yang kita bisa sumbangkan kepada kaum muslimah sehingga mereka memainkan peran yang lebih aktif, lebih berarti, memiliki nilai tambah dalam menghadapi hari depan bangsa yang tidak sederhana dan tidak mungkin hanya dipikul oleh pemerintah. Salah satunya misalnya saja tentang kesehatan Bu. Kesehatan anak, kematian anak yang masih tergolong tinggi di kita, kesehatan ibu dan sebagainya. Salah satunya saja Bu. Silakan Bu. Terima kasih Pak Sartono dan para pemirsa yang kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada saat ini kita bisa berjumpa, dan seperti yang tadi kita telah dengar dari Bapak Sartono mengenai kegiatan dakwah lewat radio. Kami memang bersyukur pada Allah bahwa lewat media komunikasi radio, elektronik maksud saya, kita bisa menyampaikan dakwah lebih jauh lagi. Kalau dulu kan seperti Pak Sartono tahu kan, dakwah itu hanya tatap muka ya. Tatap muka dan dalam kelompok yang kecil sekali. Kalau pakai mikrofon juga hanya sampai
berapa ribu orang, tapi kan melalui radio dan TV umpamanya kan itu akan sampai melangkah jauh sekali. Dan saya sendiri cerita sedikit bahwa dengan radio itu saya bisa menghibur juga. Ada orang di rumah sakit ya dapat mendengar uraian dan merasa tenang karena mendapat ayat-ayat suci yang menjadi siraman bagi rohani mereka dan memberi kekuatan. Begitu juga ada orang lumpuh kirim surat pada saya, terima kasih, dan bahkan juga banyak lagi pengalaman-pengalaman itu. Bicara tentang masalah dakwah, saya kira memang sekarang ini dakwah itu jangan diartikan secara sempit. Dan tidak juga hanya sekedar tabligh penyampaian. Tetapi lebih dari itu dan sangat luas. Karena sebetulnya Islam itu memang agama dakwah yang bisa dibaca, didengar, ataupun dicontoh. Dalam arti tidak diucapkan tetapi dilihat saja. Nah, dakwah sekarang ini sudah tidak lagi sekedar hanya menyampaikan, apalagi dalam arti kata menyampaikan agama yang sempit. Bicara tentang kesehatan, itu juga menjadi salah satu daripada inti hal yang diperhatikan oleh agama. Nah, dai-dai sekarang ini memang sebaiknya dalam artian mengemban ataupun memberikan penyampaian agama kepada masyarakat, dan ya banyak kan sekarang majelis taklim berkembang, itu memang bicara tentang kesehatan adalah salah satu inti. Saya sendiri sering bekerja sama dengan BKKBN, maksud saya ada satu badan kita, badan kontak majelis taklim, bekerja sama untuk bicara atau untuk menyampaikan satu pameran ataupun suatu kegiatan yang sifatnya bicara atau memperlihatkan segi-segi kepentingan kesehatan. Nah, dalam hal peran ibu dan kesehatan, terutama kesehatan anak, Islam memang sangat banyak bicara tentang masalah dekatnya orang tua, terutama ibu pada anak. Karena di diri seorang wanita lah diberikan amanat Tuhan berupa rahim untuk proses penciptaan Allah tentang manusia dan perkembangan awalnya, dalam artian dilahirkan, disusukan, ya, dirawat. Sebelumnya tentu saja dikandung. Nah, masalah kesehatan jasmani dan rohani ini hendaknya kita pikirkan secara seimbang. Di dalam hal ini memang kita lihat sendiri hadis-hadis tentang kesehatan itu banyak, Pak. Contohnya bahwa kita atau orang tua disuruh ajarkanlah anak kamu itu berenang, ajarkanlah anak kamu itu naik kuda, ajarkanlah anak kamu itu dalam keadaan memanah, macam-macam. Oh ya. Iya, artinya hal-hal yang menyangkut segi fisik. Nah, begitu. Dan masalah makanan juga, ya. Artinya memang di agama kita dianjurkan bahwa untuk Nabi supaya memberikan fisik. sabda yang seperti itu. Menarik sekali ini Bu ya. Ya. Ajarkan anak kamu itu. Artinya kan itu menyangkut soal fisik ya. Kepercayaan diri, berenang, fisik ya. Kekuatan Ya. fisik itu. Nah, dari segi kesehatan anak ini juga kan kita ini anak itu sebagai, ya kalau ditaruh di dalam Al-Quran ayat-ayat itu, anak itu adalah sebagai zinatul hayatid dunia, artinya perhiasan dunia, itu anak. Yang kedua juga anak itu bisa menolong orang tua dalam arti di akhirat nanti. Di dunia sudah jelas. Disebut Nabi Raihan al-Jannah, yaitu sebagai taman atau buah harum, bunga harum surga. Tetapi juga anak bisa menjadi macam-macam yang lain lagi. Dan contoh-contoh keluarga para nabi ada dijelaskan dalam Quran. Nah, dalam kaitan sekarang ini dakwah memang sudah melingkup berbagai hal. Saya sendiri sebagai, ya taruh dikatakan sebagai orang yang selalu memberikan uraian dalam arti tuntunan-tuntunan agama kepada masyarakat, sangat menekankan adanya keseimbangan dengan dalam arti memahami agama itu secara integral, tidak
sepila-sepila gitu Pak, termasuk masalah kesehatan. Nah ini Bu, ini satu Bu ya. Yang kedua tentang dakwah yang kita sepakati bersama sudah sangat meluas, ya, sudah sangat meluas. Sebetulnya bukan meluas karena memang Islam luas itu ya, memang. Lalu masalah yang Ibu amati, tentu saja Ibu tidak hanya sebagai seorang yang menyiarkan agama, Ibu juga mengamati masalah apa yang sedang dihadapi oleh wanita kita di masa depan yang dekat ini nih Bu. Ya, problem apa yang terbesar yang kira-kira mereka hadapi, padahal seperti dikatakan tadi, wanita lah sebetulnya sumber awal dari sumber daya manusia. Kita mustahil ngomong tentang sumber daya manusia kalau kaum ibunya sendiri tidak sehat dalam tanda kutip. Ya. Sekali lagi pertanyaan kami Bu, menurut pengamatan Ibu, tantangan apa yang sedang dihadapi oleh wanita Indonesia ini menghadapi hari depannya nih Bu? Banyak saya kira Pak yang perlu dipahami oleh kita menghadapi tantangan era globalisasi seperti sekarang ini. Yang saya amati adalah persoalan yang paling besar adalah pendidikan di Indonesia saya kira. Karena sekarang ini masih banyak sekali wanita-wanita kita yang belum meningkat dari segi pengetahuan baik pun dari segi agamanya ataupun dari segi makna keberadaannya di dunia ini. Jadi masalah pendidikan ini saya kira adalah satu hal yang paling menonjol. Satu contoh bahwa sekarang ini sudah harus terlibat seorang ibu terhadap anak umpamanya. Taruhlah kita katakan anak kita baru sekolah kelas SD, kelas 4 begitu. Anak kita ini kan bawa pekerjaan rumah, belajar. Nah, di sini kita sendiri sudah hampir tidak bisa memecahkan kalau dia bawa buku ataupun matematika dan lain-lain. Jadi saya kira